Nusantara menguji 5 nama simulasi cawapres dengan menyebutkan nama atau kita sebut dengan pertanyaan tertutup, di mana saya diajukan pertanyaan di antara 5 nama calon wakil presiden program berikut, jika pilpres dilakukan hari ini, siapa yang akan Anda pilih? Temuan kita, responden 31,6% memilih Yeni Wahid, kemudian 29% memilih Khofifah Indar Parawansa, dan 9,2% Susi Pujiastuti, kemudian 7,2% Puan Maharani, dan Sri Mulyani 4,0%. Kemudian kita uji dengan 3 nama. Kita sodorkan 3 nama perempuan, tersisa ada Yeni Wahid, kemudian Khofifah Indar Parawansa, dan Puan Maharani. 34,4% ini tertinggi di Yeni Wahid, kemudian Khofifah 33,6%, dan Puan Maharani 9,7%. Bisa dipastikan di ceruk cawapres perempuan ini, berdasarkan temuan survei, Yeni Wahid cukup berpotensi untuk memperoleh untuk ceruk pemilih perempuan dengan nilai dengan elektabilitas 3,4%, meskipun selisihnya cukup tipis sekali dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kemudian LSI Nusantara juga melakukan simulasi dengan dipasangkan dengan capres. Hari ini yang masih belum punya pasangan, kira-kira ada Mas Ganjar, kemudian ada Mas Prabowo. Ketika responden kita ajukan, kira-kira dengan berpasangan Mas Ganjar maupun dengan Mas Prabowo, bahwa nama Yeni Wahid masih mengungguli di antara 3 nama, yaitu Puan dan Khofifah Indar Parawansa. Dimana Yeni Wahid kalau berpasangan dengan Prabowo itu mendapatkan elektabilitas 38,2%. Sementara jika berpasangan dengan Ganjar, itu elektabilitasnya sekitar 33,0%. Nama lainnya misalnya Puan Maharani di posisi ketiga, kemudian Khofifah Indar Parawansa berada di posisi kedua dengan selisih yang sangat dekat. Tapi kecenderungan elektabilitasnya tinggi ada di pasangan perempuan bersama Prabowo dengan elektabilitas 38, 37, dan 29%. Kemudian elektabilitas capres-capres simulasi pasangan cawapres Nahdlatul Ulama atau representasi NU. Kita mencoba menguji nama, ada Erick Thohir, kemudian ada Yeni Wahid, ada Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dengan nama 4 ini yang beredar cukup kencang di pemberitaan dan merepresentasikan sebagai orang NU juga. Temuan survei memperlihatkan bahwa Yeni Wahid mengungguli dengan elektabilitas 33,0% jika berpasangan dengan Prabowo. Kemudian Erick Thohir di nomor 2 dengan 32,8%. Begitu juga di Prabowo, Yeni Wahid juga mengungguli dengan 38,2%, kemudian Erick Thohir 38,1%. Nah, ini menarik sekali, selisihnya sangat tipis sekali, ya. Kemudian kita uji di 2 nama saja, Yang paling sangat ramai diperbincangkan hari ini adalah ada nama Yeni Wahid, kemudian ada nama Mahfud MD, yang katanya beberapa elit politik mengatakan sudah dideret beberapa nama. Kita juga uji, dan ketika Prabowo dipasangkan dengan Yeni Wahid, justru lebih unggul dibanding berpasangan dengan Mahfud MD dengan 36%. Kemudian jika dipasangkan dengan Ganjar, Yeni Wahid itu unggul bersama Ganjar 35,4%,
dan jika berpasangan dengan Mahfud 31,4%. Ini yang berikutnya adalah elektabilitas capres-cawapres simulasi pasangan representasi milenial. Di sini kita menyebut ada nama Gibran, termasuk representasi milenial. Kemudian ada Mbak Puan, ada Erick Thohir, dan kemudian ada Yeni Wahid, ada Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan kemudian ada nama Mas Ahaye. Kita coba simulasikan bersama dengan pasangan Ganjar dan juga dengan pasangan Prabowo, di mana temuan kita Mbak Yeni Wahid jika berpasangan dengan Prabowo unggul 38,2%, jika berpasangan dengan Ganjar itu 33,0%. Selisih tipis sebenarnya dengan Erick Thohir, hampir sama di representasi NU tadi, di mana Erick Thohir hanya selisih koma saja mungkin dengan Yeni Wahid. Temuan survei nama Yeni Wahid berdasarkan temuan survei LSI Nusantara selalu unggul elektabilitasnya, baik di simulasi 5 nama maupun di simulasi 3 nama cawapres perempuan. Ada Yeni Wahid, kemudian ada Khofifah, misalnya ada Puji Astuti, ada Susi ya, ada Puan Maharani, dan ada Sri Mulyani. Kita uji juga dengan 3 nama, yaitu Yeni Wahid, lebih mengikuti dengan Khofifah dan Puan Maharani. Begitu juga nama Yeni Wahid selalu unggul elektabilitasnya di simulasi cawapres perempuan pada saat misalnya berpasangan, baik berpasangan dengan Ganjar maupun berpasangan dengan Prabowo. Begitu juga di nama Yeni Wahid juga unggul di elektabilitas representasi cawapres NU baik berpasangan, bahkan kita head to head kan misalnya dengan Mahfud MD, kecenderungannya juga trennya selalu Yeni Wahid lebih unggul dibanding cawapres yang lain, termasuk di cawapres representasi kelompok milenial. Kesimpulannya dari hasil survei, tingkat partisipasi pemilih untuk cawapres itu sangat tinggi jika nantinya pada Pilpres 2024 nanti ada sosok cawapres perempuan, di mana 71% responden akan memilih capres dan cawapres tersebut. Kemudian yang kedua, perilaku pemilihnya, kelompok milenial dan generasi Z ini cenderung bersikap apatis di politik, meskipun ceruk pemilihnya sangat besar, di atas 50%, tapi cenderung apatis berdasarkan temuan survei. Itu dari perilaku pemilih. Kemudian dari segi elektabilitas cawapres perempuan NU dan milenialnya, kita boleh mengatakan bahwa Yeni Wahid menjadi figur cawapres yang berpotensi menjadi faktor penentu pemenangan Pilpres 2024, karena berdasarkan kita uji dengan 3 variabel dengan ceruk pemilih besar, yaitu perempuan, kemudian NU dan milenial, Yeni Wahid selalu mengungguli kandidat-kandidat cawapres yang lain. Ini artinya Yeni Wahid memiliki model elektoral yang cukup kuat sebagai cawapres, baik di segmen misalnya di pemilih perempuan maupun di basis Nahdien maupun di pemilih milenial. Demikian temuan survei kami dari LSI Nusantara untuk meng-capture variabel-variabel penting dengan ceruk pemilih yang cukup besar, yaitu pemilih perempuan, kemudian pemilih NU dan pemilih kelompok milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.